Halo semuanya, semangat pagi bersama dengan saya Jimika Santosa. Teman-teman, dengan banyaknya apa yang sedang terjadi hari-hari ini, banyaknya pandemi yang semakin meluas. Kita sering melihat itu di televisi, kemudian kita juga sering melihat atau mendengar berita duka di mana-mana. Kita sering mengalami, kita mungkin mengalami sendiri, ada teman atau kerabat atau saudara yang kemudian juga mengalami kedukaan seperti itu. Kemudian dipicu dengan banyak berita-berita yang mengkhawatirkan tentang penuhnya rumah sakit dan banyak hal lainnya, membuat kita jadi cemasnya semakin tinggi, membuat kita jadi tidak tenang. Atau mungkin teman-teman yang selama ini cemasnya sudah baikan, kemudian jadi cemas lagi. Oke, kita akan bahas bagaimana cara kita bisa mengatasi ini supaya kita bisa tetap tenang di masa tidak nyaman ini, di mana kita bisa kendalikan pikiran kita di masa yang tidak normal ini, di masa tantangan ini. Pastikan terus sampai habis teman-teman. Teman-teman yang sekarang mengalami cemas karena berita-berita yang sekarang semakin heboh ini, semakin membuat tidak nyaman, jadi sering gemetar, kemudian keringat dingin, jantung deg-degan, semakin membuat jadi nggak nyaman sekali tubuh seperti itu. Mungkin teman-teman sudah melakukan beberapa hal untuk mengatasi ini. Teman-teman tahu bahwa, wah ini nggak beres nih, aku mau off-kan semuanya, gitu kan. Teman-teman sudah mulai off-kan TV, teman-teman sudah mulai tidak baca berita di internet, teman-teman tidak mengikuti berita, teman-teman berusaha tidak mengikuti WhatsApp group, tapi itu tetap aja bisa muncul sewaktu-waktu, entah dari teman, entah dari manapun. Nah, dan itu mau nggak mau teman-teman yang sudah melakukan hal ini pun pasti juga akan jadi nggak nyaman. Jadi nggak enak banget lah seperti itu. Apalagi ketika baca tentang kematian seperti itu kan. Asal kemudian dedek-dedek itu muncul seperti itu. Tapi udah bagus teman-teman yang sudah melakukan hal itu. Karena teman-teman sudah berusaha tidak terpapar terus-menerus dengan berita-berita hal itu. Nah, kalau kenyataannya bahwa ketika terpapar, kemudian maksudnya terpapar tuh maksudnya mendapatkan atau membaca nggak sengaja atau mendapatkan kabar nggak sengaja seperti itu, mendapatkan berita seperti itu, kemudian kita merasakan ketidaknyamanan di tubuh, teman-teman yang bisa teman-teman lakukan supaya nggak menjurus semakin parah cemasnya adalah dengan cara menyadari dulu, stop sesaat dulu teman-teman, stop dari kegiatan, kemudian menyadari, oh tadi saya ketika dengar ini, kemudian di siniku di hatiku mak teratap gitu. Maksudnya teratap tuh mak nyes gitu, mak les ya gitu. Nah, begitu teman-teman menyadari itu, teman-teman rasakan aja. Oke, catat ya. Rasakan saja ketika mengalami itu, ketika mendengar kabar itu. Kan rasanya nyes di sini, nggak enak di sini, tes di sini gitu kan. Nah, kemudian teman-teman niatkan untuk melepaskan. Tarik nafas, hembuskan. Terus lagi, tarik nafas, hembuskan. Jadi setiap kali teman-teman ada berita nggak nyaman yang kemudian datang, itu kalau bisa langsung stop dulu. Stop saat dari semua aktivitas, kemudian kenali, rasakan, kemudian tarik nafas, hembuskan untuk melepaskan itu. Kebanyakan dari teman-teman kan biasanya kalau punya masalah seperti ini kan terarap gitu atau nggak nyaman, kemudian langsung waduh kenapa? Kemudian kan jadinya kebablasan mikirnya kemana-mana atau dibiarkan aja. Nah itu malah membuat jadi bermasalah karena akhirnya kadang-kadang itu jadi numpuk gitu loh. Yang ini belum selesai, udah numpuk sedikit, kemudian nanti ada berita lain, numpuk lagi segini, tambah lagi, numpuk lagi segini gitu loh. Jadinya kemudian jadi meledak lah seperti itu. Nah untuk mencegah hal itu, yaitu dengan cara belajar melepaskan semua rasa itu. Ya. Poinnya sekali lagi adalah kenali rasa itu apa. Maksudnya mengenali rasa itu adalah ini tuh perasaan apa gitu loh. Ini tuh apa yang aku pikirkan, ini tuh apa yang aku rasakan sebenarnya. Nah, langsung lepaskan saat itu juga. Oke ya, itu yang bisa teman-teman lakukan. Kemudian langkah lain yang bisa teman-teman lakukan adalah melakukan butterfly hug, teman-teman. Jadi butterfly hug itu adalah suatu teknik sederhana untuk membantu kita meredakan stres kita,
meredakan juga kecemasan kita, itu juga akan membantu teman-teman. Simple teman-teman tekniknya. Jadi teman-teman hanya melakukan seperti ini, kemudian letakkan di sini, ya. Kemudian tepuk-tepuk seperti itu. Gantian tepuk-tepuknya sambil tutup mata. Nah, ketika tepuk-tepuk ini, teman-teman bisa katakan afirmasi positif, atau teman-teman bisa semacam menenangkan diri sendiri dengan kalimat-kalimat teman-teman sendiri. Kalau di sini nggak nyaman gitu ya, teman-teman bisa seperti ini. Ya, seperti ini juga bisa. Oke, gantian ya, tepuk-tepuknya gantian. Seperti itu. Kalau ini nggak nyaman juga, ya begini juga boleh. Ya, begini juga nyaman. Oke, teman-teman bisa lakukan seperti itu ya. Secara pribadi dari sekian banyak itu sesuaikan ya, maunya main begini, mau begini, mau begini. Misalnya contoh nih, ada berita duka gitu ya. Berita duka. Kemudian kita langsung, aduh gimana nih? Langsung merinding, langsung dingin kakinya, kemudian langsung jantung berdebar kencang seperti itu, langsung kemudian nggak nyaman banget rasanya. Oke, lakukan ini. Seperti ini. Oke, terserah ya, teman-teman mau pilih yang mana. Oke, seperti ini bisa, tutup mata, kemudian peluk diri sendiri, kemudian tepuk-tepuk pelan-pelan. Sambil merem boleh ya teman-teman biar fokus. Oke, kemudian bilang sama diri sendiri, tenang, tenang, tenang ya. Kamu aman. Oke, tetap tenang. Oke, tetap kalem. Kamu baik-baik saja kok. Oke, tenang ya, semakin tenang. Ayo, tarik nafas panjang, hembuskan. Kamu bisa melewati semua ini. Sabar ya, kuat ya, tenang ya. Aku percaya kok kamu bisa. Aku yakin kok kamu bisa melalui semua ini. Terus lakukan seperti itu teman-teman sampai teman-teman enak. Nah, ketika teman-teman lakukan seperti ini, kemudian teman-teman jadi sedih sendiri, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tetap aja hibur, walaupun ketika nggak apa bilang, iya aku tahu kamu sedih, aku tahu kamu lagi takut. Oke, tenang ya, sabar ya, sabar ya, tenang ya, kamu bisa kok. Terus begitu, walaupun sesungguhan gitu kan, walaupun sini tubuhnya nggak enak seperti itu, lakukan terus sampai kemudian teman-teman enak. Nah, itu caranya. Kalimatnya terserah. Sesuaikan aja dengan kondisi teman-teman. Kalau bisa sih kalimatnya penguatan sih, kalimat penguatan ya. Anda bisa libatkan apa loh, Anda bisa katakan apapun lah, pokoknya penguatan lah. Tenanglah, Tuhan beserta kita, Tuhan gak akan pernah meninggalkan kita. Ini udah biasa seperti ini, dan buktinya kamu bisa juga baik seperti itu. Oke, please calm. Ini kamu itu baik-baik saja, percaya. Oke, sekali lagi Anda bisa divariasi dengan tarik nafas panjang, kemudian hembuskan. Seperti itu. Ya. Nah, ini teknik yang simple teman-teman, dan sebaiknya sekali lagi kalau boleh saran, jangan menunggu gitu. Maksudnya adalah nggak enak kemudian dibiarin aja. Ya, sekali lagi kayak tadi di awal, kalau nggak enak stop dulu sebentar, lakukan teknik yang tadi di awal, seperti langkah pertama, atau yang seperti ini, supaya nggak numpuk-numpuk gitu. Oke. Kalau ada pertanyaan, mau divariasi Pak? Divariasi dengan apa? Pakai ini Pak, nafasnya pakai nafas yang lain boleh? Ya monggo, kalau mau dipakai teknik pernapasan yang lain juga silahkan, nggak ada masalah. Ya, itu yang bisa teman-teman lakukan untuk membantu teman-teman baik. Kemudian teman-teman untuk cara-cara lain bisa teman-teman lihat di video saya sebelum ini di sini. Itu juga saya sudah bahas tentang bagaimana cara mengatasi kecemasan ketika mendengar berita buruk. Teman-teman bisa pakai di situ. Silakan dipraktekkan cara sederhana tadi yang sudah saya share tadi di awal. Semoga bisa membantu teman-teman, dan silakan ikuti Instagram saya untuk membantu teman-teman lebih baik, karena saya juga sharing di situ. Demikian saja video ini, semoga bermanfaat.